Saat teduh selesai. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah Gerakan Pemuda GPIB Anugerah Bekasi. Kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberita firman pada hari ini adalah Kakak Diaken Maria N. Pesik Awule. Teman-teman yang terkasih, mari berdiri, kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bernyanyi dari KK 7 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang boleh Bapa berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau boleh memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat beribadah dengan baik. Berkatilah juga pembawa firman kami pada hari ini, agar apa yang disampaikan beliau dapat kami pahami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini, baik mereka yang sedang berhalangan hadir atau yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Bapa boleh memberkati mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman GP silakan duduk. Mari bernyanyi dari KK 123 ayat 1, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Kita akan memasuki pemberitaan firman, dipersilahkan kepada Kakak Ia. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mempersiapkannya terlebih dahulu dari pembacaan kita pada sore hari ini dari Amsal 6, Perjanjian Lama, ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Kalau sudah dipersiapkan, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Duduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungi firman-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami boleh Tuhan memberikan waktu kami untuk Tuhan. Biarlah firman yang nanti kami akan baca dan renungkan. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Sehingga kami dapat dimampukan untuk berjalan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Dengan terus mengandalkan Tuhan. Engkau juga mau perlengkapi bagi hamba-Mu Tuhan, biarlah sebentar hamba akan membawakan firman Tuhan seturut dan sekehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu ini siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita akan membacanya. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Amsal 6, ayat ke-30 sampai 32. Saya akan membaca bagian yang keluar. Sobat muda membaca ayat yang menjorok ke dalam. Amsal 6 ayat 30 sampai 32 yang menyatakan, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri? Untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk sobat muda. Pada sore hari ini kalau kita melihat tema itu, minta maaf mungkin pengurus belum memberitahukan kepada orang kantor, jadi di situ tertulis tidak sama dengan apa yang nanti akan kita renungkan ya, tapi tidak apa-apa. Pada sore hari ini berapa orang ya? Boleh kita ada sebelum saya memulai perenungan kita ada aktivitas sedikit. Boleh nanti dihitung, kita akan bagi 3 kelompok. Tapi sebelumnya 3 kelompok dari kakak yang belakang. Ya, hitung sampai 5 ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 apa 7 ya? 7 ya? 7 boleh deh. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jadi berhentinya di 6. Silakan. Nah. Tiga. 6. Kayaknya nggak ikut ya, jadi ada 1 kelompok yang ini 6, berarti yang 1 sama yang 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ya. Silakan. Masing-masing kelompok ada HP 1.
dan pasang timer. Boleh di mana aja. Saya ini ya, ini di sini 1, 2, 3, 4. Boleh di sini 5. Saya hitung sampai 5, kalau udah saya hitung ke 5 semua sudah dalam posisinya. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita berempat doang. Ya, nggak apa-apa. Ada 1 kelompok yang kurang. Sudah? Kita cuma berempat. Yang lainnya berapa orang? Kelompok? Wow. 2 yang mana? Agak di separate. Jadi yang pertama 2 baris, kelompok 1 2 baris ke belakang, kelompok 2. Kelompok 1 depan. Ya. 1 baris ya kalau bisa. 1 baris, 1 kursi. Oke, ya. Oke. Kelompok 1 baris. Ya. 3 doang. Belakang? Kenapa oatmeal? Ah itu baru datang. Yang baru datang langsung bergabung. Tadi ada yang ganjil kan? Siapa itu? 1 baris Kak, karena ini membutuhkan Itu tempat yang sebaris. Pergunakan 1 handphone. Pasang timer. Sudah? Kakak yang 3 kurang? Yes. boleh abang. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya, saya cross check lagi. Dari depan. 5. 3 tolong diubah ini ke ya, biar saya gampang. Ini Harusnya kita kesana. 3. Oke. Ya. Kita impor kok. Maaf ya. Agak sore ini harus agak banyak pergerakan. 5 tetap di sini Kak. Oke, ya 5 di sini aja. Jangan di altar ya, nggak boleh. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oh 5, 6. Oke. Handphone masing-masing 1 aja. Stopwatch. Boleh tunjukin satu-satu handphonenya? Timer. Timer aja. Oke. Ya. Sudah? Permen ini adalah bom waktu. Ya. Bom waktu. Kita akan mulai satu-satu grup. Ya. Jadi nggak berbarengan supaya nanti ketahuan. Kita mulai dari grup pertama, pasang timer 1 menit. Oke. Timer 1 menit, 1 grup, 1 menit. Saya akan kasih soal, contohnya nama-nama perempuan di perjanjian baru. Contohnya, contoh dari belum besok turun. tidak boleh disebutkan 2 kali. 1 nama tidak boleh disebutkan 2 kali. Kita contoh ya, per grup dulu. Karena nanti akan di switch grupnya. Ya, oke ya, paham ya? Oke, soal yang pertama dari grup 1 dulu. Yes, di oatmeal ya. Pertanyaannya Belum, pertanyaan belum. gimana langsung mulai? Sudah? Timer nanti dulu. Sebutkan nama raja-raja di Israel.
Terus sampai waktu habis. Ke outnya lagi. Teng dong, raja. Terus. Musa itu nabi. Enggak. Daud sudah, teng dong. Herodes sudah tadi. Yang lain berpikir ya. Salomo sudah tadi ya. Gak boleh buka handphone ya ataupun Alkitab. Habis. Oke. Kalau sudah habis berarti tadi ada berapa pertanyaan? Ada berapa jawaban? Enggak, ada berapa yang menjawab? 4 ya. Harusnya ada beberapa ya. Contohnya sebutkan nama-nama Raja Israel. Iya, Yerobeam, terus Saul. Iya, raja aja, raja. Herodes, Daud, terus siapa lagi? Rehabeam, terus siapa lagi? Ya, itu contohnya. Jadi nggak boleh diulang 2 kali. Namanya nggak boleh diulang 2 kali ya. Oke, grup 1 fail. Ya, grup 1 fail. Oke, kita lanjut ke grup 2, handphonenya. Belakang. Oh. Grup 2. Tadi 1 menit, sekarang ya, tadi 1 menit, sekarang waktunya pasang 30 detik. Sudah? Oke. Sebutkan nama-nama kitab. Balik lagi. Terus. Aduh banyak banget itu kitab. Kitabnya banyak. Baru 11. Apa sih perjanjian baru? Kitab doang. 12, 13, 14, 15. Habis. Tadi siapa yang agak lama di... Saya. Langsung pasrah. Oke ya, tadi agak lama di icat ya. Oke, 30 detik ya. Diingat, yang agak lama di orang tersebut nanti dari kelompok itu, orang-orang itu nanti akan dikumpulkan, nanti ke depan ada sesuatu yang harus dilakukan. Kelompok 6 sekarang. Karena kalian agak jauh ke belakang, jadi tolong teriak. Karena nanti saya nggak kedengeran. 30 detik, tadi 1 menit terlalu lama. 30 detik, nggak apa-apa, ada vikaris pasti hafal. Sebutkan nama perempuan-perempuan dalam perjanjian baru. Cuma dijawab 2, oke. Tadi handphone yang agak lama di tangan siapa? Edo ya. Tadi agak lama di tangan Edo, saya melihat ya, oke. Edo, Icat, sama tadi di kelompok 1? Tasya. Oke ya, 3 orang. Kelompok 5. 20 detik. Sebutkan nama-nama murid Yesus. Tadi lu kakak, belum, 20 ya? 20 menit. Murid-murid Bukan 20 menit, 20 detik. 20 detik. Ya. Lukas.
Simon Petrus. Simon sama Petrus satu nama. Bener kan? Petrus. Oh. Hah? Thomas. Ini belum mencet. Kenapa ke stop tadi? Ya. Siapa yang mencet? Teng nong. Berarti jatuhnya di kakak keke. Tadi jalan kan? Oke ya. Nanti ingat yang kena sanksi ya. Oke. Lalu yang kelompok 3. 3. Oke. 20 detik. 20 detik. Oke. Sebutkan nama tokoh laki-laki dalam Perjanjian Lama. Jangan tanya temennya, langsung sebutin. Perjanjian Lama. Oke, kalau pas nggak apa-apa. Oke, failed. Ya, tadi lama di Valen. Oke. Yang terakhir, kelompok 4. Okay. Bikin 30 detik. Sudah? Ya. 30 detik, sudah? Udah taruh di ujung dulu. Oke. Sebutkan nama anak-anak Yakub. Sudah? Kelompok berapa tadi? 4 ya? Berapa yang sebutin tadi? Ada berapa? Nggak ada. Ini Fania, si Yehuda ya? Fania kan anak sekolah minggu KI ya. Ya, berarti 3 orang. Tadi lama handphone di Cindy, Kak Cindy. Oke, yang saya sebutkan namanya tolong berdiri di depan. Bawa handphone 1. Oh ya? Bawa handphone 1. Iya, bawa handphone. Karena kalian yang akan 1 aja, handphonenya 1. Hadiahnya enggak, hadiahnya 1 aja handphonenya. Iya. Sudah? Agak kesinian. Sudah ya. Karena tadi, kalau semuanya tadi soalnya tuh kan pada banyak jawab. Soal terakhir itu banyak yang nggak tahu, hanya 1. Jadi dimulai 30 detik. Sebutkan nama anak-anak Yakub. Coba itu yang ujung Ella. Coba itu mata yang ujung Anak-anak Yakub ada berapa? 12. Ya. Boleh pas ya? Boleh pas. Boleh pas. Aduh. Balik ke kakek ya? Balik lagi. Ben. Simon. Salah ya? Ini bawah. Sudah habis waktunya? Habis.
28 menit udah habis waktu. Ternyata Kak Keke pasangnya 30 menit. Oke, silakan duduk kakak-kakak. Terima kasih. Makasih ya kakak-kakak ya. Ya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Ya, sobat muda, permainan tadi adalah bom waktu. Apa maknanya dari permainan tadi? Games tadi. Ini nanti akan masuk di firman kita, ya. Itu nanti tunggu terakhir. Ya. Ya, pada pembacaan kita pada sore hari ini menjelang malam ya. Sangat berbeda dengan apa yang ada di tema. Karena saya mendapatkan dari pengurus bahwa pembacaan kita, perenungan kita malam hari ini dalam SBP. Nah, kalau kita dalam yang terambil dari Amsal 6 ayat 30 sampai 32 ini bagaimana menceritakan tentang kembali ke jalan yang benar. Sekarang pertanyaan. Jangan kaku ya. Harus ada kayak mengajak kalian untuk saling untuk kayak jawab kalian, kayak tanya kalian bisa jawab. Apakah selama ini kalian sudah berada di jalan yang benar? Perkelompok nih. Tetap duduk pada kelompoknya kan? Ya. Amsal 6 itu kalau kita lihat judulnya berbagai-bagai nasihat. Berbicara tentang kembali ke jalan yang benar. Kalau kembali berarti pemikirannya berarti kita lagi berada di jalan yang gak benar ya. Oke ya, gitu ya. Sehingga firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada malam hari ini, mengingatkan hamba juga, saya juga, agar kita bangkit dan kita kembali ke jalan yang benar. Kayak tadi saya ada pertanyaan, apa selama ini kita berada di jalan mana? Kita sudah tahu jalan yang benar seperti apa. Seringkali kita banyak maunya. Kalau kita sedang mengendarakan, kadang kalau ada macet, kita paling suka mencari jalan tikus ya. Itu kalau ada udah yang tahu. Supaya menghindari kemacetan itu. Yang penting sampai tepat. Apalagi orang yang bekerja membutuhkan waktu yang sangat supaya tidak terlambat. Sobat muda, kembali saya tanyakan kepada sobat muda. Apakah kalian saat ini menjalani hidup yang sia-sia? Karena tema kita pada sore hari ini, hidup sia-sia lalu menjadi survivor. Pertanyaan satu kali lagi, apakah kalian saat ini menjalani hidup yang sia-sia? Dari kelompok 6. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian saat ini menjalani hidup yang sia-sia? Tidak. Apa alasannya? Ya, makasih Kak Edo. Kelompok yang di belakang, apa pendapatnya? Boleh berbeda, gak apa-apa. Tidak harus semua sama. Boleh dirembukan sama teman-teman yang lain. Bagaimana? Kelompok 2? Apakah kalian saat ini menjalani hidup yang sia-sia?
Langsung saja jawab. Bagaimana? Oke, kelompok 1, kelompok 2 nanti. Enggak. Kenapa Bang? Kenapa? Jawabannya? Alasannya apa? Dengan lantang Abang Otnil bilang tidak. Ya, makasih. Kelompok 5. Pro kantor nih. Apa alasannya? Jawabannya apa dan alasannya apa? Jawabannya tidak, alasannya? Ya. Oke. Ada tujuannya. Tidak ada yang sia-sia. Makasih. Kelompok 2 tetap tadi belum jawab. Enggak kok, kalau salah enggak dihukum lagi. Tidak. Kenapa? Apa yang? Oke, makasih Kak. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dulu deh. Sometime. Kayak judul lagu. Kadang-kadang kita menjalani hidupnya sia-sia ya. Kadang-kadang alasannya. Ya. Jawaban yang jujur. Kata kelompok 3, kadang-kadang. Ya, jadi beda dengan kelompok yang lain. Kelompok 4. Ya. Jawabannya ya. Kayak yakin ketika kalian menjawab itu, itulah kehidupan yang kalian jalani. Ya. Dari kelompok 3 bilang kadang-kadang. Mereka dengan jujur menjawab itu. Ada alasan yang mereka utarakan. Nah, sobat muda, jikalau kita merasa apa yang kita jalan ini merasa hidup yang sia-sia, atau kalian selama ini belum menyadari, maka saat inilah kita diingatkan untuk memiliki hidup yang diberkati Tuhan. Artinya, kadang kalau tadi ada permainan bom waktu ya. Kenapa tadi ada waktu? Tadi sedangkan firman Tuhan tadi tentang ada mencuri dan perzinahan. Saat ini saya tidak membahas tentang mendalami tentang perzinahan, tapi ada di situ adalah mencuri. Mencuri bukan hanya untuk biasanya dengan uang ya, tetapi di sini banyak dari kita salah satunya adalah mencuri waktu. Contohnya, datang ke kantor terlambat. Jevon senyum-senyum tuh. Terus sengaja untuk lama-lamain, datang ke kantor, datang ke kuliah, gak apa-apa, bilang aja macet. Memang halnya sepele, ya,
Mungkin kalau kayak di sekolah atau kayak di kuliah agak lebih, kalau di sekolah mungkin nanti ada ini ya, sanksi ya. Kalau di kantor kebanyakan ada yang pakai fingerprint dan itu berdampak pada akhir bulannya. Secara tidak sengaja kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Anggapnya sepele. Tapi bagaimana kita mau menggunakan waktu kita agar tidak menjadi sia-sia. Kadang waktu kalian itu banyak dengan teman-teman di luar. Di rumah hanya untuk tempat tidur. Ya. Kadang langsung masuk rumah, masuk nanti orang tua kalian bilang, loh itu kayak bayangan siapa ya? Kalau kaya-kaya anaknya banyak, itu siapa ya? Cuma tinggal ngelihat sekelebat aja gitu ya. Dan itu sering saya alami. Nanti kalau mereka masing-masing semua udah di kamar, ini ngapain aja di kamar ya? Gitu. Kalian asik dengan dunia kalian. Kalian lupa kalau ada orang tua di rumah. Begitu, pulang langsung ke kamar atau langsung sibuk. Aku harus ketemu nih, aku harus ketemu temanku. Ada rapat A, B, C, D, E, F, sampai Z. Orang tua kalian menunggu di rumah dan kadangkala kita punya waktu yang sedikit dengan mereka. Sobat muda, kita mau terus diingatkan bagaimana kita mau menggunakan waktu kita dengan baik. Karena waktu yang sudah berjalan ke depan itu nggak mungkin lagi mundur atau stop. Ya tadi ada banyak. Waktu handphone jalan, tadi ada beberapa yang stop. Stop di situ, waktunya jalan nggak? Apa stop juga waktunya? Enggak. Malah ada yang salah pasang lagi ya. 30 menit dia pasang, waduh, habis dong ibadah. Ya, ketika di stop di kita, itu waktunya jalan terus. Walaupun kamu nggak tahu apa itu jawabannya, ya terus aja waktu itu nggak nungguin gitu. Boleh sibuk di luar, boleh kita sibuk pelayanan, tapi ingat, di rumah juga harus melayani. Ada mama, papa, ada kakak, adik yang harus kita sapa dan harus kita punya waktu dengan mereka. Tadi kayak bilang bahwa ada hal yang harus kalian lakukan, yaitu ketika kalian mau hidup kalian diberkati, yang pertama harus ada pengakuan atas kesalahan. Tadi ada pengakuan, kadang-kadang merasa hidup ini sia-sia. Tapi kalau kalian mau lihat bahwa hidup ini nggak sia-sia. Hidup ini punya tujuan. Tadi siapa yang jawab punya tujuan? Kalian sebagai pengurus GP, sebagai anggota GP, Kak Ia berdiri di sini sebagai presbiter, kita semua sudah ada tujuannya. Tidak, saya iseng aja. Iseng, cari waktu. Kita semua sudah punya tugas masing-masing. Ya. Ketika kita ada kesalahan, harus ada pengakuan di situ. Sehingga kita tidak merasa hidup kita sia-sia. Karena banyak ya yang merasa hidup sia-sia, akhirnya apa yang dilakukan?
Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Lebih parahnya lagi, ternyata saya baru baca tadi, kan tingkat polusi di Jakarta itu udah parah ya. Kemarin itu, jadi setiap keluar ruangan, anak-anak bermain di lapangan, itu dicek dulu udaranya. Mereka bisa bermain apa enggak. Kalau sekitar 100, udah 153, itu enggak boleh. Jadi kami snack time-nya di dalam kelas. Kebanyakan gitu. Nah, tadi baca bahwa, saya nggak tahu ini benar apa tidak, tapi belum diadakan studi lagi. Jadi dengan tingkat polusi yang tinggi, itu mengakibatkan depresi juga. Dan tingkat bunuh diri 0,1% naik. Serem ya. Karena tingkat polusi, lari-larinya ke bunuh diri. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar. Karena memang udaranya udah pekat sekali. Hari ini 133. Sehingga menurut mereka menjalani hidup yang sia-sia, depresi. Karena mereka tidak punya Tuhan. Serumit apapun masalah kita, sehebat apapun badai yang kita hadapi, ingat kita punya Tuhan. Kita mau mohon pengampunan. Setelah kita ada pengakuan atas kesalahan, kita mohon ampun. Kita mau merendahkan diri. Lalu kita mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Yang terus diingatkan. Kalian mau bersekutu pada sore hari ini bersama-sama. Kalian dipimpin oleh Roh Kudus sampai ke tempat ini. Dan satu lagi, kalian berkomitmen dan konsisten. Enggak timbul tenggelam seperti kapal selam ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan kita juga mau jadi saksi yang telah diselamatkan. Kita semua ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita mau hidup bagi hormat dan kemuliaannya. Sobat muda, kalau kita baca SBP hari ini, ada kata critical thinking dan sense of belonging. Apa itu ya? Ada yang tahu? Saya yakin udah tahu semua, cuma males mau bicara. Atau malu. Kalau kalian baca SBP hari ini. Karena pembacaan malam hari ini, sore hari ini kita dari SBP. Ketika kalian, cara berpikir kalian, bagaimana kita mau merespon seseorang ada masalah ya. Biasa kan kalian biasanya kalau ada masalah dianalisa dulu ya Bang. Apalagi Abang orang hukum. Dianalisa dulu. Ini kenapa nih gitu ya. Ada masalah A, B, C, D dianalisa dulu. Lalu terakhirnya ada solusi, ada penilaian. Itu biasanya seperti itu. Itu critical thinking. Kita menerima masalah, lalu kita analisa,
Bagaimana faktanya, lalu masuk ke akhir. Penilaiannya seperti apa? Solusinya seperti apa? Hari-hari kalian itu harus kalian lakukan, bukan hanya asal aja, yaitu akhirnya menjadi sia-sia. Apapun yang kalian terima, karena kalian tidak hanya bergaul dengan orang-orang baik. Saya selalu berdoa buat anak-anak, biarkanlah mereka tetap menjadi baik dikala lingkungan mereka tidak baik. Karena itu kita adalah anak-anak yang spesial buat Tuhan. Kita dikhususkan. Kita orang kudus. Kudus itu orang yang dikhususkan. Setiap hari kalian di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada. Ketika kalian menerima masalah, kalian analisa dulu, lalu ada solusinya. Dan terakhirnya adalah solusi itu bukan menurut pemikiran kalian ya, tetapi itu kita yakini adalah itu hikmat dari Tuhan. Ketika hikmat itu ada di dalam hati kita akan tahu keputusan mana yang harus kita lakukan. Ingat sobat muda, apa yang terjadi kepada Raja Salomo? Apa yang dia minta? Hikmat. Minta harta? Enggak. Dia cuma minta hikmat. Karena dia tahu memimpin suatu bangsa yang besar itu enggak mudah. Dan kalian juga berjalan di dunia ini, di lingkungan kalian, banyak hal ya. Ada yang di pekerjaannya banyak masalah. Atau ada juga yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalian putus asa. Atau di sekolah mengalami kesulitan. Akhirnya gak mau belajar. Di dunia pekerjaan banyak hal ya. Satu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Sehingga kalian bisa menerima segala hal masalah, kalian analisa dan ada solusinya itu bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan sense of belonging? Ada yang udah baca SBP hari ini? Ketinggalan ya, kemarin katanya ada masalah lah ya. Ada yang tahu? Istilah itu ya. I belong to you, you belong to me gitu. Biasanya itu sama pasangan. Sense of belonging. Rasa memiliki. Ya. Inilah contohnya ini di persekutuan kalian. Gitu ya. Perasaan yang kuat bahwa Anda adalah anggota dari Pelkat GP, contohnya gitu. Saya anggota dari Pelkat PKP. Kita punya rasa memiliki dalam kelompok tersebut. Ada satu quotes.
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. Bahasa Sanskerta nih. Dok, senyum-senyum. Apa artinya, Dok? Gimana? If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. Berat kayaknya, berat nih. Pas. Ada yang tahu? Kan biasa kalau sering foto kan sering gini, peace gitu kan. Iya kan? Jika kita tidak mempunyai damai, itu karena kita lupa. Ya, kita lupa bahwa kita itu memiliki satu sama lain. Betul? Betul ya? Betul atau betul? Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ingat bahwa kita memiliki satu sama lain, ada kedamaian gak di dalamnya? Ada. Inilah kalian satu komunitas, satu persekutuan Pelkat Gerakan Pemuda ya, Anugerah Bekasi. Jangan hanya menegur atau menemani yang seumuran aja. Tapi adik-adik yang di bawah kalian cuma hanya hai, udah itu aja. Tidak. Tapi boleh Kak Ia sarankan buat pengurus-pengurus atau kakak-kakak boleh berkunjung. Kalian punya data-data, gak usah ditanyain, kok kamu gak GP, gak usah, berkunjung aja. Dulu itu dilakukan ketika kami teruna di GPIB Irena. Kaya dulu GPIB Irena di sana. Setelah selesai ibadah PT, kami muter. Padahal bersama dengan pengurus ya. Datang, udah duduk. Enggak tanya, kok kamu gak datang-datang? Enggak tanya gitu. Dan itu kami lakukan rutin. Mungkin karena di sana kan deket ya jaraknya ya. Tidak seperti kita yang harus agak jauh gitu. Mungkin kalau per wilayah boleh dilakukan. Dan akhirnya yang didatangi itu merasa mereka perhatikan ya. Gitu. Dan memang berat buat pengurus. Di tengah kalian, waktu kalian yang sangat terbatas, pekerjaan, belum lagi nanti ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Apalagi nih banyak semua yang di ruangan ini panitia-panitia gitu ya. Harus juga memikirkan anggota kalian. Wow. Tapi itulah pelayanan. Ya. Minta daftarnya dari database. Ketika kalian lakukan itu, yang tadinya nggak mau hadir-hadir, jadi mau hadir. Karena sense of belonging itu sudah dipupuk sama kalian. Seperti Paulus, saya menanam, ada yang menuai, ada yang, siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Kalian kerjanya udah itu aja.
Biar semuanya itu adalah roh Tuhan yang bekerja. Ya, sobat muda, pada sore hari ini tadi kita sudah ada games, mau diingatkan kembali bagaimana memanfaatkan waktu kalian yang ada sehingga hidup kalian tidak sia-sia. Hidup kalian sudah ditebus oleh Tuhan. Besok minggu kita memasuki perjamuan seluruh dunia. Kita mau memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sehingga itu tidak sia-sia. Darah yang sudah mengalir tidak sia-sia. Bagaimana kita mau memakai hikmat tadi, juga hikmat dalam kalian bertemu dengan sesama kalian. Kalian menyimpan hikmat itu di dalam hati. Dan kalian menjadi survivor. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita. Jangan sia-siakan hidup kalian. Tetaplah minta hikmat kepada Tuhan. Agar kalian tetap berada di jalan yang benar. Amin. Kita akan menyanyikan Gita Bakti untuk jawaban umat. Gita Bakti 194 ayat 1 dan 2. Kita akan doa syafaat bagi yang bertugas. Rekan-rekan pemuda, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepala kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi hati kami menengadah kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika kesempatan dan waktu Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak muda, untuk kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah Pelkat GP di sore sampai malam pada hari ini.
Terima kasih kebenaran firman Tuhan telah menyapa kehidupan kami yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Ia. Biarlah firman ini Tuhan, boleh kami senantiasa jadikan sebagai pedoman di dalam kami melangkah di sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Ajarkan kami untuk memaknai kehidupan ini, untuk terus berjalan dan melakukan hal yang baik, sehingga senantiasa kehidupan kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan memberkati Kak Ia yang telah menyampaikan pemberitaan firman. Di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang ia kerjakan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, terlebih kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Sejalan dengan itu ya Tuhan, dalam syafaat kami, bersama-sama kami menopang di dalam doa gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, mulai dari tingkat sinodal, majelis sinode, departemen, yayasan yang ada, sampai kepada tingkat mupel, bahkan kami yang ada di dalam tingkat jemaat, dengan segala perangkat penata layanan yang ada di dalamnya, mulai dari ketua majelis jemaat, presbiter, PHMJ, pengurus pelkat, unit-unit misioner, komisi yang ada, bahkan panitia yang terbentuk. Berikan kami hati yang tulus, yang penuh dengan kesetiaan, terlebih tanggung jawab, sehingga kami melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini dengan senantiasa bergandengan tangan mewujudkan penata layanan yang lebih baik. Secara khusus untuk pengurus pelkat gerakan pemuda yang ada di jemaat ini, mulai dari ketua sampai kepada jajarannya, Tuhan memberkati segala program yang ada di dalam. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan segala program yang ada di dalamnya. Kami sebagai anggota turut mendoakan semua itu, sehingga setiap hal yang direncanakan, yang dirancangkan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan terdekat ke depan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Relasi kami antara satu dengan yang lainnya, Tuhan juga memberkati, sehingga senantiasa kami sebagai seorang yang muda di tengah-tengah jemaat ini, kami memiliki kesehatan untuk terus saling memberi semangat, motivasi di dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung doa syafaat-Mu pada malam hari ini, hamba-Mu ingin berdoa secara terkhusus bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memohon kepadamu supaya Engkau menyertai Bapak Presiden beserta dengan wakilnya, para menteri, legislatif, yudikatif, hingga sampai pada jajaran yang paling rendah. Tuhan Yesus, Engkau berikanlah mereka hikmat secara pikiran dan kebijaksanaan dalam mengambil tindakan. Biarlah mereka bisa membawa negeri ini kepada tahapan yang lebih baik. Ya Bapa, mengingat juga negara kami dalam tahapan-tahapan serta proses-proses menuju tahun politik tahun 2024, biarlah ya Tuhan segala proses yang akan kami hadapi sebagai umat-Mu ataupun mereka, seluruh warga negara ini, boleh mengikutinya dengan keadaan yang baik, boleh dengan hikmat, dan boleh dengan tindakan-tindakan yang bijak. Biarlah ya juga Tuhan, Kau sertai negeri ini, biarkan negeri ini terus Engkau jauhi dari segala yang tidak baik, dari segala perpecah belahan, dari segala kerusuhan, dari segala hal-hal yang menimbulkan kekacauan. Biarlah ya Tuhan, Kau turunkan damai sejahtera-Mu bagi negara kami ini. Biarlah juga ya Tuhan, dalam setiap perbedaan yang kami miliki saat ini, tetap menjadi perbedaan namun tidak melupakan kedamaian di antara kami bagi pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga ingin memohon dan menyerahkan seluruhnya, negeri ini, seluruh umat-Mu, serta seluruh warganya, hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu bagi negara ini, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Bapa yang baik, menyambung dari doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk rekan kami Tuhan, yaitu Saudara Carlos Simanjuntak. Tuhan, Engkau mau berkati Tuhan dalam pemulihannya,
biarlah saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan yang dari ilahi Tuhan, sehingga dia boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama dalam persekutuan ini Tuhan. Engkau mau berkati juga orang tuanya dalam merawat, sehingga saudara kami ini boleh terus dipulihkan hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga mau menyembuhkan mereka. Biarlah Bapa dengan obat-obatan yang mereka minum, kesembuhan mereka dapatkan, dan Kau juga mau memberikan kekuatan buat para keluarga yang merawat mereka. Biarlah Tuhan penyakit yang mereka saat ini derita, Tuhan mau angkat, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, sehingga boleh mereka mengalami kesembuhan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan kembali aktivitas mereka. Kami menyerahkan Tuhan orang-orang sakit ke dalam tangan Tuhan, janda duda yatim piatu dengan segala pergumulan yang mereka alami, Tuhan juga mau berkati. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa terkhususnya untuk Pelkat, Gerakan Pemuda Jemaat Anugerah Tuhan. Tuhan, Kau mau berkati Pelkat ini dalam setiap program yang mereka sudah canangkan. Biar Tuhan memberkati. Terutama Tuhan pada akhir-akhir ini, pada dalam waktu dekat ini, ada kegiatan muda-mudi beraksi pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Perwakilan dari yang akan diwakilkan oleh teman kami, yaitu Saudara Yosi Pitoy. Tuhan, Engkau mau perlengkapi rekan kami ini agar dia dapat mengikuti kegiatan muda-mudi beraksi dengan baik. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan sehingga dia boleh mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan sertai dia dan biarlah dia menjadi wakil dari kami, yaitu Pelkat GPIB Jemaat Anugerah. Kami juga berdoa untuk kegiatan turnamen Gerakan Pemuda yang dalam waktu dekat juga, yaitu futsal, badminton, dan yang lainnya. Tuhan mau berkati. Tuhan berkati panitia yang nanti akan berjalan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga ketika mereka mempersiapkan ini semua, itu semua karena tuntunan tangan Tuhan. Berkati juga para anggota Pelkat GP yang nanti akan mengikuti acara ini. Tuhan mau juga berikan kesehatan dan kekuatan sehingga boleh Tuhan mereka bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini Tuhan. Dan nama Tuhan biarlah dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota Gerakan Pemuda yang saat ini masih di bangku sekolah atau kuliah. Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, pikiran Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga boleh mereka dapat menunaikan kewajiban mereka sebagai pelajar, baik itu di sekolah, di tempat kuliah. Tuhan, biarlah Tuhan mau ingatkan mereka bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Dan Tuhan juga mau tuntun mereka dalam setiap hal agar mereka tetap menjadi baik di kalangan lingkungan mereka tidak baik. Tuhan berkati anak-anak ini, ajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat kuliah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemuda yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan, yakinkan kepada rekan-rekan pemuda ini bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan ajarkan mereka Tuhan untuk tidak putus asa. Mereka terus mencari dan mencari Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan siapa yang mencari dia akan mendapat. Dan biarlah Tuhan mereka tidak hanya bertopang dagu saja. Ada hal-hal yang mereka harus lakukan. Karena yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bukan menurut mereka tetapi menurut Tuhan. Biarlah Tuhan dalam mencari pekerjaan ini Tuhan pimpin mereka, berikan kekuatan, berikan semangat yang lebih lagi untuk mereka. Dan yakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka.
Begitu juga kepada anggota gerakan pemuda yang dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau berkati pekerjaan mereka. Di setiap pergumulan kehidupan pekerjaan mereka Tuhan, biarlah Tuhan mau selalu ajarkan mereka untuk selalu andalkan Tuhan. Agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan mereka. Dikala mereka putus asa, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Ajarkan mereka Tuhan untuk selalu memohon pertolongan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda Tuhan yang dalam mencari jodoh. Tuhan, yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan itu. Teman hidup yang baik buat mereka di masa depan mereka. Biarlah Tuhan di saat mereka menunggu dan mencari ini Tuhan. Tuhan, Engkau mau menyiapkan pasangan hidup yang terbaik menurut Tuhan. Dan biarlah mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan agar pasangan hidup yang Tuhan sudah tetapkan itu Tuhan boleh pertemukan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk panitia HUT GPB Anugerah yang ke-29 dan banyak gerakan pemuda, anggota gerakan pemuda yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati para sobat muda ini menjadi panitia, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan sampai nanti puncak acaranya pada tanggal 28. Hari-hari ke depan Tuhan banyak yang nanti sudah akan berlangsung. Tuhan mau berkati setiap acara per acara Tuhan, ibadah dari minggu ke minggu Tuhan mau berkati, biarlah semua lancar Tuhan, dan biarlah acara ini boleh kami lakukan itu seturut dan sekehendak Tuhan. Di umur yang ke-29 ini Tuhan, kami boleh lebih dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan keseluruhan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau mau mengabulkannya. Inilah doa dan permohonan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini bahan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur kita sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bernyanyi dari KK 495 bait 1 dan 2, "Bila topan keras melanda hidupmu." Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itu
salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami boleh memberikan persembahan ini. Bapa, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk pembangunan gereja dan layanan. Berkatilah mereka, tangan-tangan yang mengelolanya agar dapat menggunakannya dengan baik. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warkat Pelkat. Oh ya, silakan duduk. Shalom teman-teman Gerakan Pemuda, selamat sore. Shalom. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, terima kasih untuk teman-teman Gerakan Pemuda yang boleh hadir di ibadah kita sore hari ini ya. Dan terima kasih untuk Diaken Kak Maria Pesek Aule untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Dan teman-teman yang bertugas di hari ini, Kantoria, ada pemusik, Inforkom, Liturgos, persembahan dan semuanya ya. Teman-teman yang sudah hadir, biarlah firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh pelayan firman pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Oke, untuk beberapa informasi ibadah Gerakan Pemuda selanjutnya itu di rumah Saudara Yesaya, wilayah Filipi tanggal wilayah Efesus. Oke, wilayah Efesus tanggal 21 Oktober di jam 7 malam. Ya, di jam 7 malam teman-teman boleh ajak pacar, boleh ajak teman, abang ade ya untuk kita sama-sama bersekutu yang berkerinduan untuk kita kumpul sama-sama nih di malam minggu kayak gini ya, rame-rame. Terus yang kedua ada kita support ya untuk teman kita Yosi Pitoy yang akan mewakili di Muda-Mudi Bersaksi di Muara Gembong. Itu rencana di tanggal 14 dan 15 Oktober. Terima kasih ya Yosi ya, kita tetap support, kita tetap dukung dalam doa, kita topang dalam doa. Semoga acaranya nanti lancar ya Yosi ya. Oke, semangat. Nah, terus yang ketiga itu ada beberapa turnamen nanti akan dipersiapkan, informasi lebih lanjutnya nanti sama pengurus. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin sudah hadir di ibadah Gerakan Pemuda Mupel Bekasi ya di GPIB Gloria. Dan juga untuk informasi selanjutnya yang terakhir di tanggal 28 Oktober itu kan ada ibadah malam puncak HUT GPIB yang ke-29. Nah, jadi untuk malam puncak tersebut kita ada informasi dari panitia itu kita dari Gerakan Pemuda mengisi puji-pujian dengan tema lagu etnis dari Bali gitu. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini boleh diinformasikan ya ke teman-teman yang belum hadir gitu ya, bahwasannya kita wajib mengisi puji-pujian tersebut kita dengan nuansa Bali. Nanti untuk informasi lagunya apa, terus latihannya kapan nanti diinformasikan di grup
Jadi kalian standby aja, pantau terus grupnya. Karena memang seluruh pelkat itu dilibatkan, unsur seluruh pelkat dilibatkan. Jadi teman-teman boleh ikut ya, berpartisipasi untuk meramaikan, untuk lomba-lomba, untuk juga ibadah etnisnya dan juga ibadah malam puncaknya, gitu ya. Oke, itu aja sih dari kita pengurus Gerakan Pemuda. Sebelum kita pulang, boleh ya, nggak afdol kalau kita belum nyanyi lagu Mars GP ya. Oke, teman-teman boleh bangkit berdiri. Kak Fani boleh bantu kita untuk iringi. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Kita akan masuk dalam pengutusan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca dan renungkan, itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kita, baik sobat muda dan saya, dan biarlah kita boleh menjadi lilin-lilin di tengah dimanapun kita berada. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.